Pemirsa, hari ini kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, dijadwalkan diperiksa di Kejaksaan Agung. Meski demikian, Anita tak tampak hadir di gedung Jampitsus. Anita Kolopaking dan suaminya, Yasa Santosa, dijadwalkan diperiksa di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat pagi. Meski demikian, Anita dan suaminya tak tampak hadir. Anita dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait keterlibatannya dalam melicinkan pelarian Joko Chandra serta pembuatan surat jalan palsu untuk Joko Chandra. Seingat saya ada jadwal tapi apa ya? Nggak tahu bagaimana. Nanti tanya detail lah. Ini ada panggilan tapi jadwalnya sama apa nggak tahu. Nah, ini kayaknya ada siapa, supir apa siapa nggak tahu lah. Apa pembantu apa? Anita sama saudaranya. Kalau si ACP jangan tanya saya yang tanda tangan itu diredik deh jadwal itu. Irjen Pol Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubungan Internasional Polri, kembali diperiksa hari ini. Selain Napoleon, Bareskrim Polri juga memeriksa Joko Chandra, Tommy Sumardi, dan Brigjen Prasetyo Utomo. Ya, sama-sama. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, kembali diperiksa hari ini. Irjen Pol Napoleon diperiksa ditemani kuasa hukumnya, Putri Maya Rumanti. Tersangka dugaan suap penghapusan red notice terpidana Joko Chandra ini kembali menegaskan tidak menerima suap dari siapapun. Bapak tidak pernah menerima uang dari siapapun, apapun itu tidak pernah. Gitu. Yang kedua adalah tidak ada red notice yang dicabut oleh Bapak Jenderal Napoleon dan tidak ada kaitan dengan NCB juga. Sementara menurut Karopenmas Polri Brigjen Pol Awistiono, pemanggilan Irjen Napoleon kali ini untuk dijadikan saksi bagi tersangka lainnya dan tidak ada konfrontasi para tersangka. Jadi tersangka ini akan dijadikan saksi terhadap tersangka lainnya. Penyidik melakukan rekonstruksi. Itu salah satu juga upaya-upaya untuk mengungkap kasus ini. Dan perlu kami ingatkan kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya penyidik tidak mengejar pengakuan. Penyidik bekerja sesuai dengan scientific crime investigation. Jadi kita tidak mencari atau tidak mengejar pengakuan ya. Sebelumnya Irjen Napoleon beberapa kali diperiksa dan hadir dalam gelar perkara hingga rekonstruksi kasus. Irjen Napoleon melalui kuasa hukumnya juga menjelaskan tidak pernah menghapus red notice seperti yang dituduhkan. Namun red notice Joko Chandra terhapus secara otomatis. Faktanya red notice tersebut telah terhapus dari IPSG Interpol Sekretariat Jenderal yang terletak di Prancis Lyon. Sejak tanggal 11 Juli 2014 karena tidak ada permintaan perpanjangan dari pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh instansi yang berwenang sehingga secara otomatis red notice atas nama Joko S. Chandra terhapus sejak tahun tersebut. Bersama Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Irjen Pol Napoleon telah menjadi tersangka karena diduga menerima suap dari Joko Chandra dan Tommy Sumardi. Kini, Jenderal Bintang 2 Polri itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Selain Napoleon, Bareskrim Polri juga memeriksa Joko Chandra, Tommy Sumardi, dan Brigjen Prasetyo Utomo. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri terus mengusut pelarian mantan buronan korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Saat ini, polisi tengah menyelidiki aliran dana terkait penghapusan red notice Joko Chandra yang diduga melibatkan pejabat negara.
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Sugiharto Tjandra ke tahap penyidikan usai dilakukannya gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Tjandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020. Polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari Tipikor itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan digelarkan dan sekarang sudah naik ke sidik penyidikan itu. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiharto Tjandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua akan kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan di sana. Penghapusan red notice atas nama Joko Sugiharto Tjandra telah menyeret 2 nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020. Perihal terhapusnya red notice Joko Tjandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Inter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Nadia Valeri, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Saksi-saksi yang diperiksa polisi terus bertambah dan salah satu petinggi Kejaksaan Agung disebut-sebut ikut diperiksa Bareskrim. Mabes Polri harus 3 kali olah tempat kejadian perkara di gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar. 21 sampel sudah diamankan guna penyelidikan. Saksi-saksi yang diperiksa juga terus bertambah. Hingga Kamis lalu sudah hampir 100 saksi yang memberi keterangan. Penyidik sendiri telah melakukan pemeriksaan saksi sekitar 99 saksi. Terdiri dari office boy, kemudian cleaning service, terus kemudian PHL, serta pegawai Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kabar beredar pegawai Kejaksaan Agung yang diperiksa Bareskrim berpangkat tinggi dan pernah menjabat posisi penting di Kejaksaan Agung. Tapi Mabes Polri enggan mengungkapkan identitasnya. Beberapa orang tadi yang kami sampaikan ada sekitar 99 orang telah diperiksa, itu antaranya cleaning service, office boy, PHL, dan pegawai kejaksaan. Secara spesifik saya tidak akan sampaikan, tapi secara umum itu yang rekan-rekan perlu ketahui. Saya tidak bisa mendahului, tentunya nanti hasil pemeriksaan laboratorium forensik akan dibuka secara transparan kepada publik. Kita tunggu nanti hasilnya apa, tentunya nanti akan disampaikan oleh pimpinan kami. Soal dugaan ada petinggi Kejaksaan Agung ikut diperiksa Bareskrim Polri dibantah Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono. Beliau menyatakan bahwa Bareskrim selalu berkoordinasi saat memeriksa saksi-saksi dari internal Kejaksaan Agung. Walhasil Kejagung sudah pasti tahu detail nama yang diperiksa. Kami belum menerima informasi itu. Barangkali bisa jadi Komandan Keamanan Dalam untuk dimintai keterangan. Jadi saya dengar sudah ada 15 yang dimintai keterangan. Nah, di antara 15 itu tentu personel kami. Di olah TKP ketiga Kamis lalu, polisi juga mengamankan puluhan kamera pengawas dari dalam lingkungan gedung Kejaksaan Agung dan sekitarnya.
Sayangnya dari 24 kamera pengawas, 8 diantaranya hangus terbakar. Padahal kamera pengawas di komplek gedung yang terbakar begitu berharga, tidak hanya untuk mengetahui asal-muasal api, tapi juga demi penyidikan kasus suap narapidana Joko Chandra yang saat ini sedang menggemparkan Kejaksaan Agung. Kalau tidak ketemu berarti kan ini prosesnya dugaan sabotase itu bisa aja ada kan gitu kan, karena itu menjadi barang bukti itu jadi hilang. Ya CCTV yang merekam kegiatan Pinangki didatangi orang atau dia mendatangi tempat-tempat lain di komplek itu gitu. Saya tadi kan ngomong ada pejabat tinggi yang selalu dia pakai Pinangki untuk mendekati Joko Chandra. Nah, pejabat tinggi itu apakah pernah didatangi oleh Pinangki atau tidak kan gitu di situ. Pihak Kejaksaan Agung juga meminta publik bersabar dan mempercayakan hasil penyidikan kepada polisi yang akan diumumkan terbuka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap anggota DPRD Labuhan Batu terkait dugaan penganiayaan sadis dan terencana. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.